Gak cuma gaming, ternyata handphone ini lumayan ngagetin kita loh. Hey Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Asus ROG Phone 6. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out. Dari segi desain untuk sebuah HP gaming, ROG Phone 6 tampilannya cukup elegan. Tentu saja signature ala ROG Phone tetap dimasukkan di sini, kayak RGB Lightning yang ada pada back covernya. Masih di sisi belakang, material back covernya dilapisi Corning Gorilla Glass 3 dan framenya terbuat dari aluminium dengan finishing glossy dan cukup magnet dengan bekas sidik jari. Pada sisi pinggirnya sendiri masih menggunakan curvy design, dan ini membuat kesan HP-nya tetap sleek karena secara dimensi HP ini tetap gede kalau dibandingkan dengan HP-HP reguler. Untuk frame kameranya juga desainnya kayak gabungan persegi panjang dan trapesium dengan 3 kamera dijajarin secara horizontal. Mempertegas desainnya kalau HP ini adalah HP gaming. Pindah ke bagian depan, luas layarnya di 6,78 inch yang sayangnya di sini masih pakai jidat. Di dalam layarnya sudah termasuk dengan in-display fingerprint sensor dan bezelnya nggak bisa dibilang tipis. Untuk perlindungan layar, HP ini menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Tapi untuk anti gores HP ini belum dilengkapi ya. Dan tidak ada juga di dalam boxnya, jadi ini adalah aksesoris yang dijual terpisah. Untuk berat HP ini waktu pas kita timbang ada di 240 gram, dan untuk kelengkapan lainnya HP ini punya 2 port USB Type-C, 1 port untuk keperluan biasa dan 1 port lagi untuk kebutuhan plugin aksesoris kayak aero cooler. Dan karena HP ini HP gaming, jadi masih ada port audio jack 3,5 mm, dan layaknya HP high-end lainnya, slot SIM tray-nya hanya bertipe 2 slot tanpa expansion card. Pada sektor layar, HP ini udah total karena sudah menggunakan panel Samsung AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate-nya di 165 Hz. Untuk kebutuhan multimedia, warna layarnya nyala banget, layaknya layar AMOLED yang vivid dan warna hitamnya gelap total. Gak ada yang pucut-pucut lah di sini. Dan udah sangat lebih dari cukup untuk kebutuhan basic pada layar handphone. Untuk feel scrolling menu dan penggunaan media sosial, layarnya bener-bener halus. Serius deh, ini enak banget. 165 Hz di layar handphone ini, it's no joke. Pas kita tes di controllable area, semua area layarnya responsif banget. Kemudian untuk dukungan sentuhannya sudah mensupport 10 jari, dan waktu pas kita rapid touch di Antutu udah mantap banget sensitivitasnya. Kita pindah ke bagian speaker. HP ini dibekali speaker stereo yang secara kualitas adalah salah satu speaker yang punya soundscape yang paling luas dari handphone yang pernah kita coba. Karakter suaranya tuh DTS banget, dimana bassnya tebal dengan clarity yang sebenarnya cukup baik. Tapi karena bassnya terlalu tebal, mid, treble, dan vokalnya jadi agak overshadow. And yes, I'm not a fan DTS karakter. Tapi karena HP ini HP gaming, cocok sih sebenarnya untuk karakternya. And point plusnya, speakernya sudah front facing. Asus ROG Phone 6 ini dibekali ROG UI yang berbasis Android 12. Secara tampilan dan fitur, HP ini emang ditujukan untuk gamer entusias. Kalau kalian pernah punya pengalaman menggunakan produk ROG kayak di laptop, HP ini juga punya software yang namanya Armoury Crate, di mana ada 3 mode profile. Untuk mode performance, kalian bisa menggunakan X Mode. Untuk penggunaan harian, kalian bisa menggunakan mode Dynamic dan mode Ultra Durable kalau kalian ingin menghemat baterai. Satu hal yang kita sangat suka untuk HP-HP yang punya monitoring FPS dan performance secara keseluruhan kayak di handphone ini. Yap, handphone ini punya monitoring FPS dan performance-nya secara keseluruhan. Dan ini floating ya, bukan harus berhenti dulu baru bisa kita lihat. Seharusnya ini jadi fitur mandatori untuk HP-HP yang punya nilai jual gaming. Jadi buat brand lain, jauh-jauh deh dari jualan gimmick HP gaming kalau belum bisa bikin fitur kayak gini. Atau sebenarnya kalian bisa, tapi takut pas dites sama reviewer independen ketahuan boroknya. Sisanya di konsol kalian bisa atur kayak RGB, integrasi aksesoris official handphone ini kayak aero cooler ataupun kunai gamepadnya. Untuk kelengkapan sensor, HP ini jelas lengkap lah karena sudah dibekali NFC dan yang udah pasti dilengkapi gyro hardware yang sangat responsif. Untuk fitur biometrik juga sudah dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang cukup presisi. Dan untuk penangkapan jaringan sinyal barnya penuh terus dan jarang naik turun.
Pokoknya stabil deh, dan saat kita speed test, hasil speed download dan uploadnya cukup bagus dari HP-HP yang biasa kita tes. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal, saat kita tes penangkapan sinyal dari WiFi extender yang jaraknya kurang lebih 12 meter dari tempat biasa kita ngetek, hasilnya cukup oke lah, sering penuh dan kalaupun turun cuma minus 1 bar. Dan pas kita speed test, hasil speed testnya kencang. Jadi untuk koneksi HP ini cukup aman. Untuk storage, HP ini sudah dilengkapi UFS 3.1 dan dari segi kecepatan untuk skor sintetiknya ini rekor karena sudah mendapatkan skor di 78 ribuan. Walau ROG Phone 6 HP gaming, tapi untuk kamera mereka cukup serius loh, karena dibekali 3 lensa, 50 megapiksel di kamera utama dengan sensor Sony IMX766, 13 megapiksel lensa ultrawide, dan 5 megapiksel lensa makro. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 12 megapiksel. Untuk hasil fotonya di mode auto di luar ruangan, hasilnya tajam loh. Secara tone warna cukup mild dari segi processing dan gak sampai terlalu dibikin tinggi, baik dari saturasi maupun dalam ambience. Untuk mode potretnya autofokusnya cukup oke dan bisa diandalkan. Hasil bokehnya cukup rapi, bahkan untuk objek yang nggak bisa diem. Terus untuk kedalamannya juga lumayan dalam dan dimensi bokehnya cukup kuat. Untuk mode ultrawide-nya dari segi detail terjadi penurunan, jadinya agak lebih soft, tapi HDR-nya masih lumayan lah. Dan untuk kondisi low light hasilnya biasa aja. Selama masih ada sumber cahaya hasilnya sih bisa diterima, tapi noise-nya tetap tidak bisa terhindarkan. Saat kita aktifkan night mode-nya, hasilnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Paling kayak dinaikin sedikit exposure-nya dan ada sedikit meredam noise, yang biasanya terjadi saat kurang cahaya. Untuk hasil kamera selfie-nya warnanya lumayan natural dengan detail yang nggak spesial-spesial amat, terutama saat di backlight. Auto dynamic range-nya nggak terlalu nolong. Kalau pada mode portrait-nya warnanya juga nggak berbeda jauh dari mode auto, terus untuk bokehnya nggak rapi, dan dari segi kedalaman ya lumayan lah. Kalau untuk perekaman kamera belakangnya, HP ini sudah bisa merekam di 8K 24 fps. Kemudian ada juga di 4K 60 fps yang hasilnya stabil karena udah ada bantuan IIS dari software kameranya. Autofokusnya cepat, warnanya juga tajam, dan detailnya cukup baik. Selain itu ada juga di 4K 30 fps kalau mau frame rate-nya yang nggak terlalu agresif. Secara karakter warna sih sama aja kayak di opsi 60 fps, cuma beda fps saja. Di perekaman kamera depannya, HP ini juga bisa merekam di 4K 60 fps, 4K 30 fps, 1080p 60 fps, dan 1080p 30 fps. Jadi opsi rekaman di handphone ini bener-bener lengkap. Untuk karakter warnanya natural banget, detailnya sih biasa aja, nggak spesial-spesial banget, dan hasil perekamannya juga udah cukup stabil karena sudah dilengkapi IIS. Ini adalah hasil perekaman dari 1080p 30 fps dari ROG 6 Phone dengan sisi. Untuk urusan baterai, HP ini dibekali baterai di 6000 mAh, ditambah layarnya lagi pakai AMOLED, jadi secara pemakaian bisa irit parah. Waktu pas kita gaming tes aja, pengurangan baterainya selama 30 menit per game rata-rata di 8% dan paling tinggi di 9% lah. Untuk pemakaian normal sih bisa lah tembus 10-12 jam. Sebagai gambaran dalam pengetesan PCMark, SOT HP ini bisa tembus di 10 jam lebih. Kemudian HP ini sudah dibekali kepala charger di 65 watt dan untuk pengisian daya dari 3-100% dalam keadaan hidup membutuhkan waktu di 54 menitan. Untuk urusan dapur pacu ya udahlah ya, namanya juga handphone gaming, pasti dibekali chipset yang paling tinggi yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. RAM yang kita punya di 8GB dengan storage-nya di 256GB UFS 3.1. Terus untuk skor Antutunya gede banget di 1,1 jutaan. Sebagai gambaran untuk Genshin Impact di highest 60 fps, HP ini berjalan dengan lancar dengan FPS yang achieve di 60 fps dengan drop yang nggak terlalu terasa. Baik itu kalian lagi di Mondstadt, Dungeon, ataupun di open map. Terus hal yang paling menakutkan di HP ROG yaitu panasnya. Dan sekarang HP ini sudah bisa meminimalisir dengan native cooler di handphone ini. Dan konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 8%. Dengan suhu tertingginya mencapai 45-46 derajatan. Untuk Apex Legends kita bisa main di Extreme HD dengan frame rate ultra. Dan ini udah memuaskan lah. Secara FPS stabil di 58-60 fps. Secara tekstur grafiknya Apex ini kan udah cukup kompleks dan berat. Nah, diajakin main di handphone ini mau sat juga udah mantap. Feel sentuh layarnya responsif banget
dan enak lah kalau main di sini. Paling kalau ada yang ngeluarin karpet bom aja yang berasa drop tipis-tipis dan itu sebentar. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada 8% dengan suhu tertingginya ada di 42 derajatan. Di Call of Duty Mobile settingan 90 fps atau Ultra udah terbuka di sini, tapi untuk grafiknya mentok di low dan cuma bisa dibuka di multiplayer. So, untuk 10 versus 10 hasilnya udah halus banget dan enak banget lah. FPS-nya juga achieve di 87-90 fps dan ini stabil sampai akhir. Feel sentuh layarnya responsif dan kalau di Battle Royale kita cuma bisa mentok di grafik very high dengan frame rate max. Untuk mode ini juga cakep banget, grafiknya eye pleasing di mata. FPS-nya stabil di 57-60 fps dan nggak ada frame drop. Feel sentuh layarnya juga sangat responsif, bahkan suhunya sendiri cuma di 40 derajatan paling tinggi. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 8%. Kalau di Mobile Legends, sayangnya terakhir kita coba settingan grafiknya mentok di Ultra dengan frame rate high. Mudah-mudahan untuk chipset terbaru ini dari Mobile Legends bisa update sampai 120 fps. Kayaknya sayang aja sih handphone ini. Terus kalau feel di dalam gamenya ya udahlah, stabil lah di 60 fps. Semua efek grafisnya terrender dengan baik dan feel sentuhnya juga tetap aman. So far untuk Mobile Legends gak ada masalah. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 9% dan suhu tertingginya cuma di 38 derajatan. Untuk PUBG Mobile, settingan grafiknya ada di 90 fps, tapi grafiknya di smooth aja. Untuk di Battle Royale, frame rate-nya stabil di 86-90 fps, gak adalah tiba-tiba ngedrop yang bikin kaget. Semua tekstur di dalam gamenya juga bisa terrender dengan baik, jadi HP ini cukup oke untuk dipakai kompetitif. Suhunya sendiri di settingan ini ada di sekitar 43 derajatan. Terus kita coba lagi di HDR Extreme, cuma sekedar tes dan cuci mata dulu di grafik hampir mentok dengan FPS-nya cuma 60. Hasilnya masih stabil kok dengan grafik yang sangat cakep. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 9% dan suhu tertingginya ada di 42 derajatan. Semoga kalian dapat gambaran untuk handphone ini sebelum kalian memutuskan untuk membelinya. So far kalau kalian punya budget lebih dan kalian gamer entusias, ROG Phone 6 ini adalah pilihan paling aman ya. Dengan prosesor tertinggi dari jentikan naga yang terkenal galak, untuk suhu bisa dijinakan dengan cooling system yang dibawa di handphone ini. Kalaupun nggak cukup, kalian bisa beli cooling tambahan dari mereka. Speakernya juga didesain untuk gamer karena front facing speaker dan layarnya juga sangat smooth. Yang cukup ngagetin sih hasil foto dan videonya ya. Gak asal-asalan loh. Kalau menurut kita sih hasilnya lumayan bersaing dengan HP-HP reguler yang punya nilai jual kamera. ISP dan sensor kamera flagship di HP ini emang gak bohong lah. Kalau kita mau coba pikir kurangnya HP ini ada di jidat sama beratnya HP ini. Sisanya kayak desain balik lagi ke selera kalian. Karena tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!